Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari dari kelas 12 AKL 1 dari SMKN 1 Kraksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Mari kita lanjut. Qada dan qadar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir. Takdir merupakan suatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Hukum dari takdir bersinggungan dengan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi hasil takdir. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Macam-macam qada dan qadar. 1. Takdir muallak. Muallak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir muallak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberikan peran untuk berusaha, hasilnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Tanda-tanda qada dan qadar. 1. Qada dan qadar merupakan ketentuan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun. Qada dan qadar tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. 3. Qada dan qadar mempunyai alur sendiri, tidak tergantung pada keinginan manusia. 4. Qada dan qadar merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah terhadap apa yang ditentukan. Tanda-tanda keimanan seseorang terhadap qada dan qadar. 1. Memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyadari dan menerima kenyataan hidup. 2. Menerima segala sesuatu situasi dengan penuh kesabaran. 3. Senantiasa berusaha dan tidak mudah menyerah. 4. Memiliki sikap optimis dan pantang menyerah. 5. Selalu bersikap tawakal serta ketetapan hidup. Hadis dan dalil-dalil qada dan qadar. 1. Wa kana amrullahi qadara maqdura, dan artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran surah Al-Ahzab ayat 38. 2. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. 2. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. 3. Wa idza min syai'in illa indana harainuhu wa ma nunazzaluhu illa biqadarin ma'lum. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah kan zanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Quran surah Al-Hijj ayat 21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral halaiki qabla an yahluqas samawati wal arda bihamsina alfa sanati. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia. 2. Tidak membuat sombong atau takabur karena ia yakin
kemampuan manusia sangat terbatas, sedang kekuasaan Allah maha tinggi. 3. Memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan kepadanya. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Menenangkan jiwa. 2. Senantiasa bersikap sabar dan syukur. 3. Menumbuhkan sikap optimis. 4. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan tawakal. Kaitan dengan makna iman kepada qada dan qadar dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar. Dengan beriman kepada qada dan qadar, setiap kita melakukan sesuatu hal, kita akan beroptimis kalau kita bisa melakukannya sehingga kita akan berusaha. Dan kita akan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu saja yang sedang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.